Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file dari VOT atau laporan lapangan bocoran soal SKB Auditor tahun 2020. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian dan jadi PNS, oke? Jadi auditor ini 6 prinsip etika ya. Objektivitas, sikap profesional, kompetensi, integritas, dan lain-lain. Lebih dari 5 soal. Penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk semacam program bansos penanggulangan bencana COVID gitu, sanksinya apa? Penyalahgunaan anggaran, sanksinya apa? Dipenjara, didenda, dihukum mati, dan lain-lain. Sikap masyarakat yang seringkali memberikan uang kepada petugas dalam pembuatan KTP dan lain-lain, menyogok petugas, istilah merupakan perbuatan suap atau korupsi. Kasus kepala dinas A melakukan perjalanan dinas tapi tidak memiliki dokumen bukti sebesar 13 juta. Kelebihan bayar, lupa transaksinya sebesar 8 juta dan membeli ATK 3 juta. Berapa jumlah yang harus dikembalikan ke kas negara? Kepala desa A dan perangkatnya tidak melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kinerja dengan baik karena kurangnya pemahaman keterampilan dalam hal itu, maka saran yang bisa diberikan oleh audit kecuali dia ada FR lagi, sedikit membagi FR tes hari ini, kerugian negara dikembalikan paling lambat berapa hari, bulan. Kepala perangkat daerah diisi oleh siapa? Piutang negara di bawah 10 miliar, tanggung jawab siapa? Di atas 10 miliar, tanggung jawab siapa? Untuk di daerah di bawah 5M. Memberi uang kepada petugas KTP dan sogok polisi termasuk apa? Suap atau gratifikasi atau lain-lain. Pimpinan kantor melarang pemberian oleh-oleh di kantor termasuk kegiatan apa? Anti korupsi, adekuasi anti korupsi atau pilihan lain, lupa, prinsip etika, penjelasannya, dan studi kasus. Komunikasi efektif dan komunikasi empatik. Urutan penyusunan laporan audit, laporan keuangan diserahkan paling lambat kapan? PPKD selaku BUD mempunyai tugas apa? Studi kasus kelebihan biaya perjalanan dinas, hitung berapa biaya yang harus dikembalikan. Pengertian SPIP, elemen SPIP. Integritas pimpinan audit, jika menerima gratifikasi dan sudah melaporkan ke KPK, bagaimana proses selanjutnya? Kemudian asuransi, konsulting, komunikasi hasil audit. Kemudian ada FR pengalaman pribadi tes hari ini. Materi terkait tindak pidana korupsi. Aku dapat lumayan banyak, sepertinya lebih dari 10 soal. Termasuk nomor undang-undangnya selebihnya soal lebih berupa studi kasus gitu. Materi pengelolaan keuangan daerah juga lumayan banyak soal yang kuingat, wewenang siapa, dana yang di atas 10M dan di bawah 10M gitu. Bisa dibaca di UU 17. Pemahaman dasar terkait istilah asuran dan konsulting juga ada. Misalnya review, pemantauan jenis audit, dan lain-lain bisa dibaca di modul audit intern. Materi prinsip etika ke KEAIP ini lumayan banyak, hampir 8 atau 9 soal gitu. Saran aku pahami 6 prinsip yang ada. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan lain-lain materi ada di modul
Kesai, soal berupa cerita penerapan dalam kehidupan. Jadi sayang banget kalau sampai tertukar prinsipnya, soalnya hampir-hampir mirip sih, mendekati TKP malahan. Jadi memang soal kasusnya mirip TKP ya. Jadi soal-soalnya bersifat tersirat. Materi hitungan aku dapat satu soal itu terkait kegiatan perjalanan dinas, terus berapa dana yang harus dikembalikan. Hampir mirip yang di-share sama teman kemarin. Manajemen resiko juga ada yang aku ingat. Mitigasi itu apa, soal kasus membayar polisi ketika ditilang merupakan apa, materi tipikor. Membantu nenek-nenek mengambil uang pensiunan terus kita diberi uang dan kita terima itu apa, pemahaman suap, gratifikasi, hadiah, perilaku, korupsi gitulah. Objektivitas kita dalam penugasan, misalnya ada keluarga kita yang akan jadi auditan, materi kesai. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Animo CPNS ya, supaya kalian belajarnya tidak terlalu melebar. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info nih. Tekan tombol merah di pojok kanan bawah dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.